Yo halo semua, balik lagi bersama gua di channel Inficred Project. Gua balik lagi di video pembahasan Oregairusin. Video ini adalah part ke-14 lanjutan anime season 3. Dan di part ke-14 ini, gua akan ngebahas lagi Oregairusin volume 6, yang merupakan volume terakhir dari Oregairusin, yaitu di chapter 4 dan chapter 5. Video ini akan menjadi part terakhir dari pembahasan Oregairusin. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah itu baru balik lagi ke video ini. Sama seperti biasa, gue akan membahas ringkasan atau poin-poin penting dari volume ini. Jadi jangan heran kalau ada beberapa hal yang kelewat di video pembahasan ini. Lalu sebelum mulai, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, di mana tempat membaca novel Oregairusin. Untuk saat ini, gue hanya punya Oregairusin terjemahan bahasa Inggris. Buat yang mau link bacanya, kalian bisa DM gue lewat Instagram, yaitu @oregairu.id. Nanti akan gue kasih linknya di sana. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung masuk ke pembahasannya. Chapter 4. Hari wisata ke Destinyland akhirnya tiba. Di sebuah alun-alun, terlihat banyak siswa-siswi dari SMA Chiba yang sedang berkeliling dengan riang. Cuaca hari itu juga sangat bagus. Terlihat langit cerah yang memancarkan sinar hangat matahari. Awalnya, Hachiman jalan menikmati wahana bersama Hayama, Ebina, Otomi, dan rombongan sekelas yang lain. Walaupun itu adalah komposisi yang cukup kacau, Hachiman masih bisa bergaul dengan baik. Dia dapat merasakan keseruan dari wahana yang ada. Kemudian setelah makan siang, waktu pertemuan dengan Yukino semakin mendekat, dan itu membuat Hachiman sedikit gelisah. Setelah melewati wahana satu persatu bersama teman-teman sekelasnya, Hachiman menghentikan langkah kakinya, dan teman-teman sekelasnya pun menatap Hachiman dan bertanya-tanya. Kemudian Hayama bertanya, ada apa? Hachiman membalas, kalau dia punya sedikit urusan. Hachiman sedikit kesal, karena Hayama terlihat sengaja bertanya kepada dirinya, walaupun dia sudah tahu. Lalu, Otomi menjawab dengan semangat, kalau Hachiman pasti akan pergi ke tempat Yukino. Hachiman tersenyum pahit dan mengangguk samar. Kemudian, Ebina juga bersuara, kalau dia ingin pergi dari tempat ini sebentar. Ebina mengatakan itu sambil melirik ke arah Hachiman. Dan Hayama menjawab kalau itu betul sekali. Hachiman berpikir, sepertinya Ebina akan pergi ke tempat Yui dan Miura. Dan mungkin Hayama juga sama. Dia berpikir, kalau Tobe pasti akan bersama mereka juga. Hachiman pun memberikan dukungannya kepada Tobe. Lalu, Ebina berpisah dengan rombongan kelas. Dan tidak berselang lama, Hachiman juga meninggalkan rombongan tersebut. Kemudian, Hachiman pergi ke tempat pertemuan yang sudah dijanjikan. Dan Hachiman duduk di salah satu anak tangga yang ada di ujung alun-alun. Suasana di sana agak sepi, karena hari itu adalah hari kerja. Namun, karena terdapat bagian depan kastil, ada banyak orang yang ke sana untuk berfoto-foto. Hachiman berpikir, kalau dia memilih tempat ini karena lebih mudah untuk menemukan seseorang. Tapi dia sedikit khawatir, apakah seharusnya dia memilih tempat yang lebih terbuka untuk menemukan Yukino lebih cepat. Namun, rasa khawatir itu hilang seketika setelah dia melihat Yukino dengan jelas, walaupun Yukino berada di antara kerumunan orang-orang. Dan seperti biasa, Hachiman langsung memuji-muji kecantikan Yukino di dalam pikirannya. Yukino kemudian melihat Hachiman, dan dia berbicara sebentar dengan teman-teman sekelasnya, kemudian berpisah sambil melambaikan tangan kepada mereka. Yukino langsung menghampiri Hachiman dengan cepat, dan ia berkata, maaf telah membuat Hachiman menunggu. Hachiman menjawab, kalau itu tidak masalah, karena dia baru saja sampai. Yukino berkata, kalau Hachiman datang sangat awal. Lalu, dia duduk di sebelah Hachiman. Dengan lembut, Yukino menggulung lengan bajunya, dan terlihat pergelangan tangannya yang ramping dan putih, serta jam tangan imut yang melingkari tangannya. Hachiman berpikir, jarang-jarang Yukino mengenakan jam tangan. Yukino kemudian mengepalkan tangannya seolah-olah ingin memastikan sesuatu. Yukino mengulangi hal itu beberapa kali. Setelah beberapa saat, Hachiman akhirnya sadar ada sesuatu yang berbeda di tangan Yukino. Kuku tangan Yukino terlihat berbeda. Hachiman melihat kuku yang berwarna merah bercampur emas yang berkilau. Hal itu membuat Hachiman terpana akan kecantikan yang terpancar. Yukino berkata, itu bagus kalau Hachiman menyadarinya. Hachiman melihat tatapan berbinar dari Yukino, dan itu membuat dirinya tidak bisa mengabaikannya. Hachiman lalu menjawab kalau itu betul sekali, karena dirinya pandai dalam kuis otak. Mendengar hal itu, Yukino pun cemberut, dan berkata kalau dirinya sama sekali tidak tenang. Yukino kemudian meninju bahu Hachiman dengan lembut, layaknya seekor kucing. Hachiman menjawab kalau itu sakit. Ya, walaupun aslinya itu sama sekali tidak sakit. Dia tetap membalas Yukino dengan sopan. Yukino berkata kalau dirinya telah berusaha keras untuk hal ini.
Yukino cemberut dengan canggung sambil melirik ke arah jari-jarinya. Hachiman tidak menyangka kalau Yukino melakukan manikur demi dirinya, hanya karena percakapan soal kuku tangan kemarin. Dia merasa kalau itu sangat menawan. Lalu, Hachiman membatukan dirinya dengan pelan, dan kemudian dia berkata kalau kuku tangan Yukino sangat imut. Sambil mengulurkan tangannya, Hachiman bertanya, apakah dia boleh melihatnya? Yukino menatap curiga. Setelah beberapa saat, Yukino mengulurkan tangannya kepada Hachiman tanpa mengucapkan apapun. Hachiman kemudian menyentuh jari Yukino dengan lembut, dan setelah menyentuhnya beberapa kali, dia masih belum terbiasa. Hachiman kemudian berkata kalau itu sangat imut, dan Yukino telah berusaha sangat bagus. Hachiman ingin menyelesaikan kata-katanya dengan lugas tanpa menunjukkan rasa malu, tapi itu sama sekali tidak berhasil, dan dia malah terlihat seperti orang yang sedang berpura-pura tenang. Lalu, Yukino dengan senyumannya berkata kalau itu adalah cara yang aneh untuk memberikan pujian. Setelah mengatakan itu, Yukino dengan hati-hati menyatukan jari mereka. Yukino mengeratkan jari mereka dengan lembut, dan Hachiman mengeratkan kembali dengan kekuatan yang sama. Setelah itu, mereka berdua terdiam dan hanya bertukar panas lewat jari-jari mereka. Hachiman merasakan sebuah kenyamanan, dan dia ingin tetap seperti ini hingga akhir hayatnya. Tapi, Hachiman tidak bisa terus seperti ini sepanjang waktu, karena dia telah menghabiskan banyak usaha untuk datang ke Destinyland. Hachiman kemudian bertanya, apakah ada wahana yang belum Yukino naiki? Yukino memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke atas untuk berpikir. Dan kemudian, Yukino tersenyum sedikit malu, dan dia berkata, masih ada banyak wahana bagus di sana. Hachiman mengangguk, dan kemudian dia pun mengajak Yukino pergi ke sebuah wahana bambu fight pansan. Yukino bertanya, apakah itu tidak masalah? Hachiman tersenyum dan mengangguk kepada Yukino yang terlihat berseri-seri. Hachiman berkata kalau itu cukup menyenangkan, walaupun ini sudah yang kedua kali. Mendengar ucapan Hachiman, Yukino mengalihkan pandangannya, dan ia berkata kalau itu benar. Tidak peduli berapa kali pun, wahana itu tetap dapat dinikmati. Ya, seperti yang kita tahu, Yukino memang sangat suka dengan pansan. Lalu, Hachiman berkata, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Dan Yukino membalas dengan anggukan. Hachiman segera berdiri dan meraih tangan Yukino. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju wahana sambil berpegangan tangan. Setelah menaiki wahana bambu fight beberapa kali, mereka berdua masuk ke toko aksesoris pansan. Yukino berkata kalau dia cukup kesulitan untuk membeli aksesoris panda, karena sebelumnya dia bersama rombongan kelasnya. Tapi karena kali ini Yukino hanya bersama Hachiman, dia pun masuk ke toko aksesoris itu tanpa ragu-ragu. Setelah melihat-lihat banyaknya aksesoris, mereka berdua kemudian berhenti saat melihat aksesoris telinga panda. Yukino kemudian mengambil telinga panda itu dan mengajak Hachiman untuk sama-sama membelinya. Hachiman berkata kalau dirinya sudah memiliki telinga, dan lagi pula harga telinga panda itu juga kelihatannya lumayan mahal. Lalu Yukino langsung menjawab kalau dia akan membayarnya. Hachiman membalas kalau Yukino mengatakan sesuatu yang berbahaya. Dia berkata kalau agenda hari ini adalah wisata bersama, dan bisa saja akan banyak teman-teman mereka yang melihat. Yukino berkata kalau itu masuk akal, tapi dia masih ingin mencoba telinga panda tersebut. Yukino kemudian memakai telinga itu dan melihat ke sebuah cermin. Melihat hal itu, gerakan Hachiman tiba-tiba terhenti. Hachiman tidak menyangka kalau Yukino akan seimut itu dengan telinga panda. Tanpa sadar, Hachiman bersuara kalau itu terlihat sangat bagus. Yukino bertanya, apakah itu benar? Hachiman menjawab kalau kombinasi antara Yukino yang memakai seragam dan telinga panda sangat bagus dan sangat cocok. Yukino jadi tersipu untuk beberapa saat. Namun, Yukino tiba-tiba memasang wajah curiga terhadap antusiasme dari Hachiman. Hachiman segera menjawab kalau di masa depan akan banyak kesempatan mereka berdua datang ke Destinyland. Tapi hari ini bisa saja menjadi yang terakhir mereka berdua ke sini dengan menggunakan seragam sekolah. Setelah menarik kesimpulan, Hachiman mengangkat kepalanya, dan dengan wajah serius dia berkata kalau tentu saja dia akan membayarnya. Yukino menjawab kalau dia kehilangan minat untuk membelinya setelah mendengar Hachiman mengatakan hal itu. Lalu, bibir Yukino mengendur, dan dia mengambil satu lagi telinga panda, dan dia memberikan itu kepada Hachiman. Awalnya Hachiman menolak, namun setelah beberapa patah kata dari Yukino, Hachiman akhirnya menerima telinga itu. Setelahnya, mereka pergi ke kasir dan membayar telinga panda itu. Lalu, Yukino mengajak Hachiman untuk selfie bersama, sambil memakai telinga panda itu. Awalnya, Hachiman sedikit enggan karena malu, namun setelah dipaksa Yukino, Hachiman akhirnya memakai telinga itu. Dengan HP di tangannya,
Yukino segera mengambil banyak foto bersama Hachiman. Setelah berfoto, Yukino menanyakan bagaimana pendapat Hachiman mengenai foto selfie mereka. Di dalam pikirannya, Hachiman merasa kalau Yukino terlihat imut dengan telinga panda di kepalanya. Lalu Hachiman membalas kalau dirinya tidak cocok dengan telinga itu. Yukino menjawab kalau itu terlihat baik-baik saja, dan telinga panda itu sangat penting jika berada di Destinyland. Hachiman menjawab kalau dia merasa bersenang-senang di sini. Dirinya berpikir kalau dia menyukai Destinyland. Kalau tidak mungkin dia akan datang ke sini. Lalu Yukino berkata kalau dirinya pernah mendengar sebuah cerita dari suatu tempat. Cerita itu mengatakan jika seseorang mengatakan suka dengan Destinyland kepada dirinya, itu berarti orang itu ingin segera menyentuh tangannya. Hachiman segera bertanya, dari manakah sumber cerita itu? Apakah dari pria hebat di luar sana? Kemudian, Hachiman menambahkan, kalau kuku tangan Yukino terlihat sangat imut. Dan dia bertanya, apakah Yukino boleh menunjukkan itu lagi kepadanya? Yukino tidak menjawab, namun Yukino mengulurkan tangannya sambil menunjukkan senyum bahagia. Hachiman kemudian mengelap keringat di tangannya, dan dia segera meraih tangan Yukino dengan lembut. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk pergi ke wahana selanjutnya, yaitu wahana Sprite Mountain. Ini adalah sebuah wahana di mana mereka berdua pernah menaikinya bersama. Setelah itu, mereka pun berjalan menuju wahana itu sambil berpegangan tangan. Sesampainya di sana, hari sudah mulai sore dan terlihat sinar lembut dari matahari terbenam. Mereka mengantri untuk menaiki wahana tersebut. Karena tidak begitu ramai, mereka tidak perlu menunggu lama. Hachiman sempat khawatir dengan Yukino yang takut akan ketinggian, sehingga dia pun berusaha menenangkan Yukino. Yukino yang awalnya sedikit takut, sekarang mulai mendingan, walaupun masih terlihat adanya sedikit ketakutan di wajahnya. Setelah menaiki kereta wahana, Yukino melepaskan tangannya dari pegangan pengaman. Dia mengulurkan tangannya kepada Hachiman. Tidak ada kata-kata yang keluar, namun Hachiman tahu kalau uluran tangan Yukino bertanda sedang menunggu sesuatu. Hachiman kemudian menyambut tangan Yukino. Yukino tertawa pelan, dan seketika kecemasan di wajahnya segera menghilang. Hachiman bertanya, apakah dia tidak perlu memuji kuku tangan Yukino lagi? Sambil menggelengkan kepalanya, Yukino menjawab kalau Hachiman tidak perlu memuji itu sepanjang waktu. Setelah itu, Yukino mengalihkan wajahnya ke depan, dan dia terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Di balik rambut mengkilap Yukino, Hachiman melihat adanya rona merah di wajah Yukino, dan bahkan Hachiman sendiri juga demikian. Kemudian, mereka berdua pun menikmati wahana itu sambil menjalinkan tangan mereka di dalam diam. Tak lama kemudian, kereta wahana memasuki terowongan yang gelap, dan perlahan kereta mulai menanjak. Tiba-tiba, saat hampir mencapai puncak, Yukino memanggil Hachiman, dan dia dengan lembut bersandar serta membisikkan 3 patah kata, yaitu, aku cinta kamu. Hachiman yang mendengar hal itu tidak dapat berkata apa-apa. Dia merasakan nafas manis yang memenuhi telinganya, dan juga jari-jari yang meliuk dengan erat. Yukino merasa malu setelah mengatakan hal itu, namun dia tidak memalingkan wajahnya sedikit pun. Saat kereta sampai pada puncaknya, Hachiman melihat wajah cerah Yukino dengan mata yang bercahaya layaknya permata. Hachiman kemudian bermonolog kalau dirinya sudah tertembak, dan dia benar-benar sudah kalah dan terperangkap oleh Yukino. Hachiman kemudian mempererat genggaman tangannya dengan Yukino. Saat kereta hampir jatuh, Hachiman membuka mulutnya. Dia membisikkan 2 atau 3 huruf dari mulutnya, dan mungkin hingga 5 atau 8 huruf. Tanpa sempat menghitung ataupun memikirkannya, suara dan kata-kata itu menghilang bersama angin malam. Kemudian, kereta wahana pun jatuh. Dan di akhir monolog, Hachiman merasa kalau dirinya sudah jatuh sejak lama. Namun hingga sekarang, dia telah jatuh semakin dalam. Monolog ini tentunya bermakna kalau Hachiman sudah jatuh hati semakin dalam kepada Yukino. Kemudian, chapter 4 pun selesai. Chapter 5. Setelah mereka keluar dari wahana, mereka berdua berjalan dengan dikelilingi lampu penerangan jalan berwarna oranye. Masih ada sedikit waktu sebelum parade malam dimulai. Hachiman memikirkan sesuatu untuk dilakukan sembari menunggu parade. Hachiman kemudian melihat ke samping, ke arah Yukino. Terlihat Yukino yang mempercepat langkahnya. Yukino kemudian melihat ke belakang dan menatap Hachiman. Lalu, Yukino bertanya, apa yang Hachiman katakan barusan? Tentu saja, pertanyaan Yukino saat ini mengarah pada perkataan Hachiman yang terdengar samar-samar saat di wahana tadi. Yukino tersenyum dan menatap Hachiman dengan tatapan menggoda.
Itu membuat Hachiman mengangkat bahunya, dan Hachiman bertanya-tanya, apakah dia mengatakan sesuatu? Dia berkata, bisa saja Yukino salah mendengar suara angin. Hachiman berpura-pura tidak tahu di sini. Kemudian dia berusaha mengalihkan pembicaraan. Hachiman kemudian berkata, untuk bergegas pergi, karena sebentar lagi parade akan segera dimulai. Yukino bertanya, bukankah Hachiman tidak tertarik dengan parade? Hachiman menjawab, kalau itu bukanlah masalah. Dia hanya ingin Yukino menyaksikan parade itu. Lalu, Yukino pun mengajak Hachiman untuk pergi ke tempat yang bagus. Yukino mengulurkan tangannya dengan lembut kepada Hachiman. Hachiman menyambut tangan Yukino. Namun sebelum itu, dia sempat mengelap keringat yang ada di tangannya. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka berdua berjalan perlahan sambil bergenggaman. Hachiman merasakan adanya pertukaran panas tubuh melalui jalinan jari-jari mereka berdua. Dan ketika bahu mereka saling bersentuhan, Yukino menatap Hachiman dengan senyuman cerah. Yukino bertanya kembali, apa yang Hachiman katakan barusan? Hachiman merasakan sebuah dejavu, karena Yukino terus mengulangi pertanyaan yang sama. Masih dengan jawaban yang sama, Hachiman berkata, kalau bisa saja Yukino salah mendengar suara angin. Tapi kali ini, Yukino menjadi lebih aktif. Yukino mendekatkan dirinya dengan melingkarkan tangannya di lengan Hachiman. Yukino menepuk bahu Hachiman dan mendekatkan wajahnya. Dia kemudian berbisik, apa yang barusan kamu katakan? Hachiman menanggapi, kalau ini adalah pengulangan yang tanpa henti. Dia bertanya, apakah dirinya akan ditanyai pertanyaan ini seumur hidupnya jika dia tidak menjawab? Yukino menjawab, kalau ini adalah pertanyaan yang akan disampaikan hingga seumur hidupnya. Yukino mengangguk dan menunjukkan senyum bangga yang cerah. Kemudian Hachiman menghentikan langkahnya, dan dia berkata, maka tanyakan terus hingga seumur hidupnya, dan dia akan memberikan jawabannya selama sisa hidupnya. Kemudian di dalam monolognya, Hachiman merasa kalau dirinya akan dapat mengatakan jawabannya tanpa ragu-ragu jika terus ditanyai seumur hidupnya. Tentunya, ini adalah sebuah janji samar tanpa adanya kepastian. Lalu, Yukino menjawab kalau dia akan melakukan itu selama sisa hidupnya. Yukino tersenyum cerah. Dia mempererat rangkulan tangannya dan mendesak Hachiman untuk berjalan ke depan. Kemudian, mereka berdua berjalan bersampingan menuju tempat untuk menyaksikan parade malam. Yukino menarik lengan baju Hachiman dan menunjukkan senyum penuh arti. Yukino bertanya untuk terakhir kalinya, jadi, apa yang Hachiman katakan tadi? Hachiman menjawab dengan suara berat, kalau dia sudah mengatakan itu tadi. Yukino kemudian menutup mulut dengan tangannya, dan terlihat senyum bahagia merekah di wajahnya. Lalu, chapter ini ditutup dengan sedikit monolog dari Hachiman. Hachiman merasa kalau dia tidak bisa mengatakan itu secara langsung, dan karena hal ini akan terus berlangsung selama seumur hidup, maka tirai di antara dirinya dengan Yukino tidak akan pernah berakhir. Dan kemudian, chapter 5 pun selesai, dan dengan ini, Oregairusin pun berakhir. Selanjutnya, seperti biasa, gue akan mengulas sedikit apa-apa saja yang terjadi sepanjang Oregairusin volume 6 ini. Dan ya, itulah pembahasan lanjutan anime Oregairu part ke-14 yang sekaligus menjadi part terakhir dari pembahasan Oregairusin. Lalu selanjutnya, gue mungkin akan membahas light novel Oregairu volume 14,5. Ya, karena isi dari volume tersebut juga berlatar waktu setelah season 3. Jadi, mungkin gue akan coba untuk mempertimbangkannya. Kemudian, jangan lupa buat like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe untuk pembahasan menarik lainnya seputar Oregairu. Itu aja dari gua, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.